teman-teman semua. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Fridolin Alion Sataolin. Saya dari Stikom Uyalinda Kupang, NIM 1818017. Baik, pada hari ini saya sedikit membuat tutorial mengenai mata kuliah UAS saya, yaitu pemrograman deklaratif tentunya. Jadi pemrograman deklaratif ini disuruh dibuat oleh ibu dosen kami untuk nilai UAS kami tentunya. Jadi pada hari ini saya akan mengerjakan tutorial. Jadi yang pertama itu untuk mata kuliah pemrograman deklaratifnya itu di sini saya menggunakan aplikasi Visual Prolog. Jadi buat teman-teman mungkin mau mencoba untuk membuat sedikit skrip menggunakan aplikasi Visual Prolog, saya sarankan bagus agar mengerti, intinya mengerti saja teman-teman ya. Oke, yang pertama itu jadi di sini Visual Prolognya saya masukkan skrip. Oke. Di sini. Jadi sebelumnya itu ada ibu memberikan 5 soal. Jadi kita lihat dulu soal. Oke. Oke. Baik. Oke, kita buka soal dulu. Oke, baik. Jadi di soal yang pertama ini dia berdasarkan program prolog pada praktik di modul halaman 40 nomor 1. Di sini tuliskan syntax, section clauses, role, syntax goalnya, dan hasil eksekusi goal sesuai instruksi di bawah ini. Jadi di sini dia memintakan ganti data fakta, daftar atau telepon untuk argumen bulan dengan angka untuk mewakili setiap bulan. Jadi dia itu membuat argumen bulan dengan angka untuk mewakili setiap bulan ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini, misalnya seperti Januari ya 1, Februari 2, Maret 3 dan seterusnya. Seperti April 4, begitu. Sehingga itu pada predikat konversi bulan menjadi apa? Menjadi angka dikonversi jadi teks. Misalnya itu konversi bulan 1 Januari, 2 Februari, 3 Maret dan seterusnya. Jadi di sini sintaks sectionnya itu daftar telepon yang ultah hari ini ya. Jadi write-nya itu daftar orang yang ulang tahun bulan ini. Writing ini berikut nama pertama, nama kedua. Jadi daftar orang tahun yang bulan ini tentunya dia itu contohnya di bulan Desember ini, dia berulang tahun di ini. Bulan contohnya di Desember tanggal 12, contohnya seperti itu. Jadi oke, baik. Di sini mungkin kita langsung masuk saja pada visual prolognya. Oke. Nah, visual prolognya seperti ini. Jadi di nomor 1 itu modulnya halaman 40 nomor 1. Jadi di sini ibu itu sudah memberikan kita, nah ini modulnya, perintah, tinggal kita menggantikannya saja namanya. Oke. Oke. Oke, 40 itu ya. Oke, 40 nomor 1. Nah, ini ya. Praktik. Oke, ketikkan ini. Saya sudah mengetik habis. Jadi di sini saya sudah mengetik selesai. Tinggal saya menjelaskan programnya saja contohnya. Oke, jadi saya masuk ke Visual Prolog. Nah, untuk menjalankan perintah di Visual Prolog seperti ini, teman-teman bisa menggunakan Ctrl G. Tapi untuk cara manualnya, teman-teman langsung ke arah ke G seperti ini. Di sini, tekan klik saja. Jadi dia menampilkan this application was created with the Visual Prolog Personal Edition. Jadi sini teman-teman jangan takut, ini bukan error, tetapi di sini itu dia hanya memastikan apakah script yang teman-teman kerjakan itu sudah betul atau tidak. Jadi sini kita klik OK saja. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi daftar orang yang ulang tahun bulan ini. Nah, nama pertama contohnya Eka, nama kedua Adrianti. Nah, seperti ini jadi teman-teman ya.
Jadi dia berurutan seperti ini. Nama pertama, nama kedua. Dia sudah mengeluarkan nama seperti ini. Jadi kita X saja, berikut. Program is active, use control plus break the terminate it. Nah, jadi di sini kita oke. Jadi di Visual Prolog seperti ini banyak yang membuat bingung teman-teman. Nah, banyak itu ada yang langsung untuk close seperti ini. Jadi untuk kita mau close dari aplikasi perintah seperti ini, kita cukup menggunakan shift pagar. Nah, jadi perintah shift pagar itu dia untuk tekan sekarang tombol yes untuk perintah untuk keluar. Jadi saya sudah menekan shift pagar CX. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin nomor satu seperti saja teman-teman. Jadi saya lanjut saja ke nomor yang kedua. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut saja di soal nomor 2 teman-teman ya. Kita baca soal dulu. Nomor 2. Oke. Berdasarkan contoh contoh 3, modul halaman 44 sampai 45. Rubahlah sintak clauses jika perhitungan itu faktorial dengan batasan 3 dan perulangannya 2. Jadi batasannya 3, perulangan itu 2, teman-teman. Untuk menghitung nilai faktor X sama dengan 10. Jadi sini tuliskan sintak keseluruhan hasil, simpan file calculator hasil. Oke. Kita langsung saja ke modul. Oke, modul 4445 ya. Oke ini ya, teman. Nah, ini implementasi like and lollipop adalah ini namanya itu adalah rekursi. Jadi apa itu rekursi? Rekursi itu adalah prosedur yang di dalamnya ada pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Jadi cara lain untuk melakukan perulangan melalui itu adalah rekursi, teman-teman ya. Jadi di sini ini skripnya sudah ada. Kalau kita copy seperti apa teman-teman ya, kayak copy seutuhnya itu kayaknya di sini kan ada faktorial 1,1. Di sini x-nya goalnya 3. Nah, jadi di sini jadi kita mengambil dan jadi, tadi kan yang diminta itu berapa? Jadi kita soal dulu ya. Jadi yang diminta itu batasan 3 perulangan 2. Jadi kalau yang di modul adanya batasan 1 perulangan 1, x-nya 3. Jadi kita ke ini Visual Prolog. Kita file, open, kita uas nomor 2. Oke, seperti ini. Nah, jadi tadi kan yang diminta ini kan teman-teman ya. 1 X goal-nya itu dia minta itu 3 tadi yang di modul ya teman-teman ya. Ini teman-teman perlihat. Kita lihat ulang saja biar tidak. Oke, ini. Mana? Ini. 1,1 faktorialnya 1,1 goalnya X sama dengan 3. Jadi yang di soal, kalau di soal diminta itu batasannya 3 perulangannya 2. Jadi kita ubah saja. Jadi diminta itu ini faktorial batasannya 3 perulangannya 2, X-nya itu dia minta 10. Untuk simpan F2 saja kan ya. Oke, di sini tersimpan. Coba kita jalankan. Nah, jadi di sini X-nya 10 yaitu sama dengan 1209.600. Jadi yang 1209.600 itu dia dijumlahkan semua teman-teman ya, perulangan semua dijumlahkan. Jadi hasilnya seperti itu. Oke. Kita lanjut ke nomor 3 teman-teman ya. Nomor 3, oke, kita baca soal dulu. Ini nomor 3. Berdasarkan contoh 5, modul halaman 46 sampai 47. Dia buatkanlah struktur pohon dengan hasil akhir, gambar pohon yang terbentuk seperti di bawah ini. Setelah eksekusi goal, tuliskan in the clauses. Oke. Kita lihat modul 46 sampai 47. Di sini tabel ya, nama Anda, marga keluarga, nama sahabat Anda, identitas diri, nama saya, seterusnya. Di sini kita buka modulnya. Oke. Ini berapa? 46, 47 ya teman-teman. 46, 47. Oke. Kita cari modul 46, 47. 6. Oke, struktur data rekursif. Oke, di sini ya.
Oke, ini 47 ini juga ini. Orator Katie Melody. Oke. Oke, jadi lanjut ya. Kita buka Visual Prolog untuk ajari sini ya. Jadi tadi sudah mengerti ini ya, teman-teman sudah lihat ini. Jadi identitas diri itu, nama Anda itu terdiri dari nama marga keluarga, nama satu sahabat Anda, identitas diri. Kalau marga keluarga itu dia terdiri dari nama ayah dan nama ibu. Sedangkan identitas diri, dia terdiri dari nilai UTS, nama target, nilai akhir. Jadi next, kita buka Visual Prolog untuk menit nomor 3. Oke, file, open, 3, kita open. Jadi di sini teman-teman ya. Di sini saya sudah skripnya itu sudah ada. Jadi saya akan menjelaskan teman-teman. Jadi ketika nanti kita running, ya, data yang muncul itu tidak seperti bagan tabel yang seperti pada soal yang diminta teman-teman ya. Seperti ini contohnya begini. Soalnya seperti ini. Contohnya begini ya. Contohnya seperti ini. Kita result ano. Oke, kita F2 simpan. Jadi ketika saya running, oke, saya running. Tulis. Coba kita pakai nama beda. Oke. Oke, ada kesalahan sedikit mungkin. Oke, maaf tadi saya lupa apa? Saya lupa close yang tadi running nomor 2 ya tadi. Oke, saya running. Oke. Jadi di sini pohonnya Revan. Seperti ini kan sudah running. Jadi hasil data yang muncul itu tidak sama seperti apa yang diminta soal. Tapi yang keluar seperti itu, dia mirip mengikuti instruktur pada soal yang dia minta. Jadi mirip teman-teman ya. Mana tadi? Ini soal ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti nama Anda Reva, nama keluarga Anda Lemanave, seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti dia terus berurutan sampai terus seperti ini teman-teman ya. Seperti ini terus dia terus berurutan. Oke. Next nomor 4. Oke, nomor 4. Berdasarkan program prolog pada pernyataan tugas di modul halaman 48 sambil dituliskan sintak clauses role jika hasilnya untuk mengurutkan data dari besar ke kecil. Jadi yang diminta dari role itu diminta itu mengurutkan data dari yang terbesar sampai ke terkecil. Misalnya itu ABC, hasil gautnya CBA. Dari yang terbesar ke terkecil D, kebalikan tentunya. Oke, kita buka modul halaman 48 sampai 50. Oke. Oke, di sini. Oke, sudah ya, kita lihat. Kita masih pahami soal, pahami modulnya.
Oke, jadi nomor 4-nya seperti ini, teman. Jadi nomor 4 ini dia meminta untuk kita mengupdate, mencetak, dan keluar. Oke, jadi itu scriptnya sudah copy pindah ke ini Visual Prolog-nya ya. Kita buka dulu. Oke, open. Kita nomor 4-nya ya. Open. Nah, jadi di sini sudah masuk. Jadi di situ dia membentuk karakter. Jadi apa? Nah, dari sini itu dia meminta kita untuk mencetak karakter dan mengupdate dan mencetak dan keluar ya. Seperti itu. Jadi di sini oke. Oke, yang pertama itu ada ini contohnya kita running dulu supaya kita mengerti ya. Oke. Nah, jadi running seperti ini sudah muncul seperti ini teman-teman. Dia di sini dia meminta sortir pohon karakter. Jadi kita sortir dulu. Pertama itu kita sortir menggunakan satu untuk mengupdate pohon. Kita tekan satu. Nah, ketika sudah masukkan satu, di sini dia menyuruhkan kita ketik karakter, kemudian akhiran karakter itu pagar untuk mengakhiri. Contohnya seperti ini. Ini sembarang-sembarang saja nan ya. Oke, ketika sudah seperti ini, teman-teman harus menekan shift pagar. Nah, karena apa harus menekan shift pagar? Agar dia bisa mencetak karakter yang tadi teman-teman masukkan di angka ini. Ketika teman-teman kalau tidak menggunakan shift pagar, dia tidak akan mencetak karakter tersebut. Jadi saya menekan shift pagar. Oke. Kemudian berikut itu, jadi teman-teman itu bisa menggunakan angka atau nama pun bisa. Ini contohnya saya, nama lengkap ya. Oke, aduh, saya salah, harusnya saya udah belum. Saya tekan 7 baru keluar. Sabar, saya running ulang. Oke, sini satu dia meminta. Oke, saya shift pagar. Kemudian saya minta satu lagi. Dia mencetak nama Fridolin Alionsyah Tauri. Saya pagar. Oke. Ketika saya sudah membuat karakter mengupdate pohon, kemudian itu saya ingin mencetak. Jadi saya langsung menekan saja ketik 2 mencetak pohon. Oke, saya ketik 2. Nah, seperti ini. Jadi mungkin ini namanya terlalu panjang ya. Tekan sembarang tombol. Jadi sini tekan sembarang tombol untuk meminta lagi. Saya tekan sembarang tombol untuk diminta lagi. Saya menekan ulang. Contohnya seperti ini. 1. Oke. 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 Oke, saya shift pagar. Oke, saya satu lagi. Saya masukkan nama. Saya tekan shift pagar. Saya masukkan 2. Nah, ini masih ada error sedikit. Oh, harusnya saya menekan samaran tombol dulu. Saya ketik angka 7. 7. Nah, ini baru kita close. Jadi kalau teman-teman tidak menekan angka 7, dia akan tidak akan mau keluar dari close. Jadi sudah ada perintahnya sendiri. Oke. Oke, shift pagar. Kemudian 1. Kemudian shift pagar. Kemudian 2. Oke, Alia. Jadi itu kebalikan ya, Adil, Adil. Oke. Jadi untuk keluar dari program ini kita cukup tekan sambaran tombol saja. Contohnya 7. Nah, oke. Nah, ini kemudian saya 7 lagi untuk keluar dari program tersebut. Oke, kita tinggal X. Oke, lanjut pada nomor 5 teman-teman ya. Nomor 5. Oke, open. Kita ke UAS nomor 5. Sudah fokus screen teman-teman ya. Oke. Oke, mana? Ada. F2. Oke. Kita baca soal dulu.
tuliskan sintak keseluruhan dari hasil goal untuk mencetak elemen list dan menghitung elemen list jika data berupa 5 nama teman Anda. Oke. Ini dia meminta kita untuk menulis sintak keseluruhan dari goal untuk menghitung elemen list. Jadi berupa nama teman saya. Oke. Nama teman ya. Oke, kita kerjakan. Kita buka Visual Prolog-nya. Saya sudah menulis skripnya. Seperti ini. Oke. Jadi oke, baik. Jadi yang dimaksudkan dimensi ini ada berupa nama yaitu simbol, kemudian umur itu integer, gendernya itu ada A itu laki-laki, B-nya perempuan. Jadi fax-nya itu ada orang, jadi fax-nya itu seperti tabel yang akan dicetak nanti. Jadi fax-nya itu seperti berurutan menggunakan nama, umur, gender. Jadi dalam fax-nya itu ada orang seperti Aldi, 31 tahun, laki-laki. Jadi Aldi, nama Aldi, umurnya ini 31, gendernya itu laki-laki. Kemudian orang Tino 20 tahun, perempuan. Ada orang Tony 20 laki-laki, orang Selus 12 perempuan, orang Simon 21 tahun, perempuan. Jadi dia akan mencetak orang begitu nama, umur sesuai general. Right-nya itu nama, right-nya umur, right-nya gender. Jadi filenya cetak, goal, save. Oke. Coba kita cetak dulu. Nah, jadi seperti ini, dia akan mencetak keseluruhan sesuai dengan data yang kita masukkan tadi. Jadi dalam Visual Prolog itu, walaupun data yang kita masukkan sebanyak apapun data, dia akan mencetak sesuai dengan apa yang kita masukkan. Seperti yang saya masukkan kepada Visual Prolog tadi. Jadi demikian begitu saja teman-teman ya. Seperti data yang ada ini sesuaikan, teman-teman lihat. Seperti ini. Dia akan sesuai dengan data yang kita masukkan ketika kita running. Oke teman-teman, mungkin ini saja tutorial dari saya. Semoga tutorial saya buat ini bermanfaat buat teman-teman. Maaf jika ada tutur kata yang kurang enak atau tutorial saya yang belum sebagus apapun itu. Saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses tahap belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, semoga teman-teman semua, kalau ini video berguna buat teman-teman, semoga video ini teman-teman bisa share untuk mempelajari lebih baik lagi. Mungkin itu saja teman-teman ya. Saya tidak punya kata-kata banyak lagi. Saya terima kasih juga buat ibu dosen yang sudah mengajar saya mata kuliah pemrograman deklaratif seperti ini menggunakan Visual Prolog. Oke, mungkin itu saja. Saya Aldito Olin. Terima kasih. Tuhan berkati.